Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Kita bicarakan tentang hal-hal yang diharamkan dengan sebab adanya hadas kecil. Maka pengarang rahimahullah, beliau mengatakan yahrumu bil hadathil asghar thalathatu umurin. Haram dengan sebab hadas kecil itu ada 3 perkara. Yang pertama, al-awwalu as-salatu wa nahwuha, salat dan yang sama seperti salat. Contohnya apa? Seperti sujud tilawah. Manakala kita membaca ayatul sajdah, misalnya fasjud waqtarib, maka kita disunnahkan untuk melakukan satu sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yahrumu 'alal muhdithi ghairil mutawaddi as-salatu fardan aw naflan. Haram, tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang mengandung hadas yang kecil, yaitu orang yang tidak dalam kondisi berwudu, solat baik yang fardu atau yang sunnah tanpa ada wudu sama sekali. Artinya orang ini sedang mengandung hadas yang kecil, maka diharamkan, tidak diperbolehkan orang tersebut untuk melakukan solat baik yang fardu atau yang sunnah. Kemudian wa nahwiha dan selainnya, contohnya seperti apa? Kasujudi tilawati wa sujudi syukri wa khutbatil jumu'ati wa salatil janazati. Contohnya seperti sujud tilawah, tidak diperbolehkan apabila ada orang yang tidak berwudu untuk melakukan sujud tilawah. Yang kedua contohnya sujud syukur. Kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan untuk melakukan sebuah sujud yang disebut dengan sujud syukur. Ini pun sama, apabila dalam kondisi tidak berwudu, maka tidak diperbolehkan, haram untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga khutbah Jumat, sama, tidak diperbolehkan apabila ada orang yang tidak dalam kondisi berwudu. Kemudian wassalatil janazah, dan lakukan salatul janazah. Dalilnya mana? Bahwasanya orang yang kondisi dalam keadaan tidak berwudu, artinya sedang mengandung hadas yang kecil, tidak diperbolehkan salat yang fardu atau yang sunnah, tidak diperbolehkan untuk melakukan tilawah, syukur, khutbah Jumat dan salatul janazah. Yaitu dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya orang yang dalam kondisi tidak berwudu tidak diperbolehkan untuk melakukan salat baik yang fardu atau yang sunnah. Kemudian yang kedua dalilnya adalah la salata liman la wudu'alah. Tidak sah solat bagi orang yang tidak dalam kondisi berwudu. Inilah 2 dalil diantaranya yang diambil oleh para ulama bahwasanya kita tidak diperbolehkan melakukan solat baik yang fardu atau yang sunnah, sujud tilawah, syukur, khutbah Jumat dan salatul janazah apabila dalam kondisi mengandung hadas yang kecil atau tidak dalam kondisi berwudu. Yang kedua, ikhwatal Islam azzanillahu wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan at-tawafu bil baitil harami fardan aw naflan. Tawaf di Baitullah baik tawaf yang fardu atau yang sunnah tidak diperbolehkan. Seseorang dalam kondisi tidak berwudu tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf baik yang fardu atau yang sunnah. Kenapa demikian tidak diperbolehkan? Li'annahu salatun, karena tawaf adalah dihukumkan sama seperti salat. Dalilnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah Baitullah adalah sama seperti salat. Walakinna Allah ahalla fihi al-mantiqah, tetapi Allah memperbolehkan berbicara pada waktu tawaf, lain dengan solat. Solat tidak diperbolehkan kita berbicara, tetapi dalam tawaf masih diperbolehkan untuk berbicara.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin." Maka orang yang berbicara waktu dia tawaf, maka berbicara hanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Apa di antaranya? Yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inilah dua di antara seseorang yang tidak diperbolehkan melakukannya apabila dalam kondisi mengandung hadas yang kecil. Yang ketiga, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, adalah mashul mushafi kullihi aw ba'dihi walau ayatan. Menyentuh, memegang mushaf Al-Quran seluruhnya atau sebagiannya sekalipun hanya satu ayat saja. Tidak diperbolehkan bagi orang yang kondisi mengandung hadas yang kecil, artinya kondisinya tidak berwudu, maka orang tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum agama untuk memegang, menyentuh mushaf Al-Quran sekalipun hanya satu ayat saja. Dalilnya mana? Liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperbolehkan menyentuh, memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah dalam kondisi tidak ada hadasnya, baik hadas yang kecil atau hadas yang besar. Dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'an illa tahirun. Quran tidak boleh dipegang, disentuh kecuali hanya orang yang sudah dalam kondisi suci. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya ada orang yang apabila tidak dalam kondisi berwudu maka tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Quran seluruhnya atau sebagiannya sekalipun hanya satu ayat saja. Kenapa demikian? Tidak diperbolehkan bagi orang yang mengandung hadas yang kecil untuk memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran sekalipun hanya satu ayat saja. Wali anna ta'zim Al-Quran wajibun, karena menghormati Al-Quran adalah hukumnya wajib. Walaysa min tanat ta'zim masul mushafi biyadin halahal hadatu, dan bukanlah termasuk mengagung Al-Quran apabila ada orang yang menyentuh Al-Quran sementara tangannya ada dalam kondisi hadas. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya apabila orang yang tidak dalam kondisi berwudu, tidak berwudu, maka tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran sekalipun hanya satu ayat saja. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, pada masalah ini terjadi ikhtilaf para ulama. Yang pertama adalah pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, qala al-Hanafiyah yahrumu massul mushafi kullihi aw ba'dihi, ay massul maktubi minhu walau ayatan ala nuqudin dirhamin wa nahwi aw jidarin kama yahrumu massul gilafi al-mushafil muttasil bih. Haram, tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran seluruhnya atau sebagiannya yang tertulis dalam Al-Quran bagi orang yang kondisi tidak berwudu, dan juga sekalipun satu ayat yang terdapat di sebuah uang. Ada uang, misalnya uang dirham, ada ayat di dalamnya kalimat-kalimat Quran, maka dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an tidak diperbolehkan dipegang uang tersebut. Atau Al-Qurannya ditulis fi jidarin, di sebuah tembok, sebuah dinding, ada ayat Quran ditulis, maka dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an tidak diperbolehkan untuk disentuhnya. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bagaimana hukumnya bagi selain muslim, orang kafir, dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an untuk menyentuh Al-Quran. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wala yajuzu li ghairil muslimi masul mushafi, tidak diperbolehkan, artinya haram bagi seorang yang bukan muslim, non muslim, orang kafir, untuk apa? Untuk menyentuh, memegang Al-Quran. Kemudian bagaimana bagi orang yang sedang mempelajari hukum-hukum agama, kitab fikih misalnya, kemudian dalamnya terdapat Al-Quran, ayat Quran, bagaimana hukum menyentuhnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yajuzu lahu ta'allumuhu wa ta'allumul fiqhi wa nahwihi, dan diperbolehkan baginya untuk memegang daripada kitab fikih yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran. Dibedakan, apabila murni Al-Quran maka hukumnya tidak diperbolehkan dipegang sekalipun hanya
hanya satu ayat saja. Tetapi apabila kitab yang isinya kandungan kajian-kajian misalnya ilmu fiqih dalam tentang Al-Quran, maka diperbolehkan untuk dipegang dalam pendapat madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, bagaimana hukumnya bagi anak-anak kecil untuk memegang Al-Quran apabila mereka dalam kondisi tidak berwudu? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yajuzu lis-sabiyyi masul Quran aw lawhim minhu lid-darurah min ajli ta'allum al-hifdh. Hukumnya boleh bagi anak kecil untuk memegang Al-Quran atau papan tulis yang terdapat Al-Quran karena darurat. Tujuannya apa? Min adli ta'allum wal hifzi, diperbolehkan karena alasannya untuk belajar dan untuk dihafal. Bagi anak-anak yang kondisi tidak berwudu, maka dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an diperbolehkan untuk memegang Al-Quran karena tujuannya untuk belajar dan untuk dihafal. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, bagaimana hukumnya apabila ada orang yang menyentuh kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir Al-Baghawi misalnya, bagaimana hukumnya dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wala yukrahu mashu kutubit tafsir in kana tafsiru aktsara, tidak makruh hukumnya, artinya diperbolehkan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an untuk memegang menyentuh kitab tafsir dengan syarat tafsir Qur'annya lebih banyak daripada ayat Qur'annya. Itulah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah yang diuraikan oleh pengarang rahimahullah. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, bagaimana mushaf Al-Quran apabila sudah tidak layak lagi untuk dibaca? Misalnya Qur'annya sudah lama, kemudian sudah usang, tulisannya tidak jelas. Ini bagaimana hukumnya dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yudfatul mushafu kal muslimi idza sara bihalin la yaqra'u fihi wala ba'sa an tudfana kutubus syar'i aw tulqa fi ma'in jarin aw tuhraqu wal awwal ahsan. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan hukumnya diperbolehkan untuk mengubur Al-Quran apabila Al-Quran tersebut sudah tidak bisa dibaca lagi, sudah usang tulisannya, sudah pudar tulisannya, diperbolehkan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an Qurannya untuk dikubur. Bahkan semua kitab-kitab agama, kitab fiqih, kitab tauhid, kitab aqidah diperbolehkan untuk dikubur dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Pilihan yang kedua, atau kitab Quran tersebut atau kitab-kitab dalam hukum agama tersebut dilempar di air yang mengalir, diperbolehkan yang kedua seperti itu dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Atau yang ketiga autuhraku, atau dibakar, diperbolehkan. Jadi ada tiga pilihan dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, boleh dikubur, atau yang kedua dilempar di dalam air yang mengalir, atau yang ketiga dibakar. Mana yang paling terbaik dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal awwalu ahsanu, yang pertama lebih baik, lebih bagus. Artinya dikubur Al-Quran atau kitab-kitab hukum agama itu diperbolehkan dan lebih bagus dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bagaimana tinjauannya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa qala Syafi'iyah, berkata ulama dalam madhab al-Imam Abu Asy-Syafi'i radhiyallahu an, yahrumu hamlul mushafi wa massu warqihi wa hawashihi wa jildihi al-muttasil bihi wa wi'aihi kharitatihi wa alaqatihi wa sunduqihi wa ma kutiba min al-alwah lidirasi Qur'anin. Hukumnya haram membawa Al-Quran, memegang Quran, menyentuh Al-Quran, baik kertasnya, pinggirannya, covernya yang masih bersambung dengan Al-Quran, kemudian boxnya, kotaknya yang di dalamnya dalam Al-Quran, maka tidak diperbolehkan untuk memegang dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa ma kutiba minal alwah lidirasi Qur'anin, ataupun papan tulis yang di dalamnya ditulis kalimat Quran, maka hukumnya tidak diperbolehkan disentuh, dipegang tanpa berwudu dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu.
Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, bagaimana kalau dibaliknya menggunakan misalnya kayu atau menggunakan tisu, apakah diperbolehkan? Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yubahu qalbu waraqihi bi'udin, dan hukumnya boleh, tidak apa-apa membalikkan kertas Al-Quran dengan kayu apabila kondisi kita tidak berwudu, kita ingin buka Al-Quran, maka diperbolehkan untuk membalik Quran tersebut tanpa menyentuhnya, tapi menggunakan kayu atau menggunakan benda-benda yang lainnya untuk membalik setiap kertas daripada Al-Quran yang ingin kita lihat. Maka hukumnya adalah mubah, hukumnya diperbolehkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, yang berikutnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bagaimana hukumnya menaruh sesuatu di atas Quran. Ini Quran, di atasnya ditaruh misalnya ada roti atau kacamata misalnya, atau pensil misalnya, atau pulpen misalnya. Bagaimana hukumnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yahrumu wad'u syai'in al-mushafi ka khubzin wa milhin, hukumnya haram meletakkan sesuatu di atas Quran. Contohnya apa? Seperti roti atau benda-benda yang lainnya. Ini Quran misalnya, di atasnya ada kacamata, ada pulpen, ada pensil. Bagaimana hukum meletakkannya? Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kenapa dihukumkan haram? Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan li'anna fihi izra'an wa imtihanan lahu, karena pada meletakkan sesuatu benda di atas Quran ada izra'an wa imtihanan, merendahkan daripada Al-Quran yang kita agung-agungkan. Hukumnya makanya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an adalah hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.